Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Diduga tak kuat menampung air, tembok sekolah Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. 3 orang tewas akibat peristiwa ini. Kita langsung saja bergabung dengan rekan kami Helmi Sajangbati yang berada di MTS 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat malam Helmi, bagaimana situasi terkini di lokasi saat ini? Baik, situasi terkini Safa di lokasi tembok robohnya tembok sekolah MTS 19 Pondok Labu Jakarta Selatan. Hingga malam hari ini petugas masih berada di lokasi, masih berkumpul, ingin kembali berkumpul di sekitar lokasi untuk melakukan evakuasi begitu puing-puing yang masih tersisa di area sekolah. Petugas kepolisian juga terlihat sedang menyiapkan garis polisi begitu di sekitar lokasi, akan segera memasang garis polisi begitu, Bapak. Baik, garis polisi akan segera dipasang. Apakah ini artinya polisi akan langsung menggelar olah TKP untuk menginvestigasi robohnya bangunan sekolah ini? Baik, kalau untuk proses olah TKP memang belum, namun hanya saja garis polisi yang akan dipasang ke pihak kepolisian ini untuk mensterilisasi area begitu agar tidak dimasuki oleh pihak-pihak di luar yang berkepentingan begitu. Baik. Helmi, apakah masih ada warga yang berada di lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi para petugas ini seperti sore tadi? Baik, kalau di sekitar saya memang masih tampak ada beberapa warga begitu seperti yang di layar ini. Seperti saat ini dengan kamera saya bahwa beberapa warga memang masih berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung begitu proses evakuasi puing bangunan atau puing pagar sekolah MTS 19 Pondok Labu Jakarta Selatan. Ya, Helmi, apakah kawasan ini memang kerap dilanda banjir jika hujan lebat mengguyur wilayah ibu kota? Baik, kawasan Pinang Kalijati, ruas Pinang Kalijati memang kawasan langganan genangan air begitu ya. Dia tidak pernah banjir besar, hanya saja ketika hujan deras mengguyur dengan intensitas cukup lama, proses terjadinya genangan air cukup cepat di lokasi ini. Begitu, Safa. Baik, terima kasih Helmi. Kita tahan dulu, kita akan menuju ke rekan kami Faisal Rinaldi yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat malam Faisal, seperti apa imbas hujan deras yang mengguyur kawasan Sudirman, Jakarta? Ya baik, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Memang untuk kondisi lalu lintas kota Jakarta pada malam ini terpantau macet total. Tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Sudirman, ini sama sekali tidak jalan. Mobil-mobil pun masih tersendat. Bisa dilihat di belakang saya saat ini kondisi jalanan di Jalan Sudirman, tepatnya di MH Tamrin menuju ke Bundaran HI ini terpantau macet total. Mobil-mobil di sini pun tidak jalan sama sekali. Bisa dilihat Zila dan juga pemirsa, seperti kendaraan bermotor ini pun juga tersendat begitu. Dan memang kami tadi sempat melihat untuk estimasi perjalanan dari Sudirman menuju ke arah Fatmawati ini yang biasanya hanya sekitar 30 menit, ini terpantau berestimasi selama 2 jam, Zila. Ya, seperti inilah kondisi di Jalan Sudirman, tepatnya di MH Tamrin, ke arah Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kondisi ini memang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan kota Jakarta. Ini sekitar sore tadi. Ya Zila. Baik, Faisal. Kendaraan bermotor pun yang memang biasanya ya. Baik, Faisal, apa upaya petugas di sana untuk mengurai kemacetan?
Ya baik Zila dan juga pemirsa, memang untuk di Jalan Sudirman atau tepatnya di Ahmad Tamrin menuju ke Bundaran HI ini kami belum melihat petugas yang memang melakukan upaya untuk mengatasi kemacetan ini. Namun memang dari tadi kami memantau untuk situasi di sini masih terpantau macet total alias tidak bergerak sama sekali atau lumpuh. Iya Zila. Ya, Faisal, bisa Anda tunjukkan gambar di sekitar Anda kepada kami dan apakah masih ada genangan air yang terlihat di kawasan Sudirman, Jakarta? Ya baik Safa dan juga pemirsa, memang untuk di Jalan Sudirman ini di Ahmad Tamrin menuju ke Bundaran HI memang untuk genangan air sendiri ini tidak ada genangan air yang memang cukup tinggi. Ini hanya sekitar genangan-genangan air saja, tidak terjadi banjir. Memang ini hanya terjadi kemacetan saja. Ini berdampak dari genangan-genangan banjir yang ada di sekitaran kawasan ibu kota Jakarta, dan ini berdampak di Jalan Sudirman ini, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju ke Bundaran HI Jakarta Pusat. Begitu Zila, Safa. Ya, Faisal, dalam pantauan Anda ini kira-kira berapa panjang kemacetan yang terjadi di kawasan Sudirman? Ya baik Safa dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami ini untuk kepanjangan macet sendiri kami melihat ini sangat panjang sekali. Bahkan dari kami melihat di Google Maps tadi di handphone, untuk kepanjangan kemacetan sendiri ini dari Sudirman menuju ke arah Fatmawati ini sangat macet sekali atau bergambar berwarna merah. Ini menandakan bahwa memang untuk kondisi lalu lintas di Jakarta ini sangat lumpuh total, Safa. Sejak pukul berapa kemacetan parah ini mulai terjadi? Ya baik Safa dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan untuk kemacetan ini sendiri memang dimulai dari pukul jam pulang kantor tadi sekitar pukul 4 sore, dan ini kemacetan ini terjadi juga diakibatkan dari derasnya hujan yang turun di sejumlah wilayah di ibu kota, dan memang ini sampai pukul 18:30 ini kemacetan ini masih terjadi di Jalan Sudirman tepatnya di Ahmad Tamrin menuju ke Bundaran HI Jakarta Pusat, Syafa. Adakah jalur alternatif lain yang bisa digunakan oleh pengendara agar tidak terkena kemacetan di kawasan Anda melaporkan saat ini? Iya baik Syafa dan juga pemirsa, memang untuk jalur alternatif ini sendiri kami belum menemui untuk jalur alternatif ini dikarenakan memang jika pantauan kami dari Google Maps ini di setiap jalan di ibu kota memang sangat macet atau lumpuh total. Jadi untuk jalur alternatif ini sendiri mungkin para pemirsa bisa mencobanya langsung ke berbagai jalur yang ada di ibu kota ini. Namun untuk jalan besar atau jalan di Sudirman ini tepatnya di MH Tamrin menuju ke Bundaran HI Jakarta Pusat ini sangat macet total atau bisa dikatakan lumpuh, Syafa. Ya, Faisal, bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda sampai tiba di lokasi Anda melaporkan saat ini? Berapa lama waktu yang Anda lalui untuk sampai di kawasan ini? Iya baik Syafa dan juga pemirsa, untuk perjalanan saya sebelumnya saya berada di gedung Menko Polhukam Jakarta Pusat. Ini untuk posisi saya saat ini tepatnya di depan Sarina atau di Jalan Sudirman. Saya tadi jalan dari Menko Polhukam menuju ke tempat ini kurang lebih sekitar 1 jam lebih, dimana biasanya memang untuk jalan ke Menko Polhukam menuju ke tempat saya melaporkan saat ini biasanya hanya sekitar 5 menit saja, Safa. Baik, Faisal, kami melihat di belakang Anda tadi ada sejumlah orang yang berjalan kaki di trotoar. Apakah ini orang-orang yang sebelumnya menggunakan transportasi umum kemudian memutuskan untuk turun dan berjalan kaki?
Ya baik Syafa dan juga pemirsa, memang kami tidak mengetahui secara pasti masyarakat yang berjalan kaki di sekitar trotoar ini masyarakat yang tadinya menaiki kendaraan atau tidak. Namun tadi kami sempat melihat bahwa ada masyarakat yang menaiki taksi, kemudian di tengah jalan ini masyarakat tersebut turun begitu. Sepertinya ini karena kemacetan yang begitu parah di Jalan Sudirman ini, Syafa. Ya, jadi hingga saat ini Faisal belum ada petugas yang turun ke kawasan di sekitar Anda melaporkan saat ini untuk berupaya mengurai kemacetan, begitu? Ya baik Syafa dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami di sini, tepatnya di depan Sarinah di Jalan Sudirman ini belum ada petugas yang melakukan upaya untuk mengatasi macet di tempat ini. Seperti itu, Syafa. Baik, terima kasih Faisal Renaldi melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita kembali ke kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk melihat langsung bagaimana perkembangan dari penanganan MTS yang roboh di sana. Sudah ada rekan kami Helmi Sajang Bati. Selamat malam Helmi. Selamat malam, Safa. Ya, Helmi, tadi Anda mengatakan bahwa proses evakuasi terhadap puing-puing bangunan di MTS yang roboh ini telah dihentikan. Namun ini kami melihat masih banyak orang atau petugas di lokasi. Apa yang tengah dilakukan di sana saat ini? Baik, kalau untuk saat ini bisa saya sampaikan kondisi terkini bahwa genangan air sudah berangsur-angsur surut begitu. Kalau bisa saya lihat ini aspal jalan sudah kembali bisa dilihat begitu. Dan saat ini puluhan petugas masih berusaha mengevakuasi puing yang tersisa begitu. Dari puing yang berbentuk bongkahan besar kembali dibuat untuk menjadi bongkahan-bongkahan kecil agar lebih mudah begitu dievakuasi. Safa. Baik, ini garis kuning polisi sudah dibentangkan. Ini kami melihat ada sejumlah anggota polisi juga sudah terjun langsung di lokasi. Apakah proses penyelidikan akan langsung dilakukan malam hari ini? Ya baik, ini saya saat ini sedang bersama Kapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Jika ingin langsung mengkonfirmasi bisa saya sambungkan langsung dengan beliau. Gimana Safa? Pakai lampu ini aja. Halo Safa. Ya, boleh silahkan Anda bisa bertanya kepada Kapolsek untuk memperbarui informasi terkait evakuasi dan juga penyelidikan MTS roboh. Baik. Halo. Halo. Selamat malam Pak Kapolsek. Ya Pak, apa penanganan yang tengah dilakukan oleh para petugas yang saat ini berada di lokasi terhadap MTS yang roboh? Baik, penanganan yang dilakukan oleh para stakeholder di Cilandak. Pertama, kita menutup jalan dari Pinang Kalijati dan Jalan Bango sehingga yang bisa masuk ke area MTSN hanya petugas yang berwenang, baik itu dari pemadam kebakaran, kemudian tim medis, kemudian dari TNI, Polri yang bisa mengevakuasi korban dan memastikan tidak ada korban lagi yang ditemukan. Demikian. Baik, artinya saat ini proses evakuasi terhadap puing-puing bangunan masih dilangsungkan ya Pak? Ya, proses evakuasi masih berlangsung. Kemudian kami memberitahukan kepada masyarakat bahwa petugas sudah hadir di sini, negara sudah hadir untuk memastikan MTS dalam keadaan terkendali. Air sudah mulai surut, petugas sudah bekerja dari pukul 14.00 untuk memastikan tidak ada korban lagi. Lu masih mau di sini? Masih. Untuk penyelidikan dan olah TKP apakah akan langsung dilakukan juga pada malam hari ini, Pak Multazam? Untuk penyelidikan
Tas gua taruh rumah. fokuskan pada Tas gua taruh rumah. evakuasi dan pengamanan bocor. Baik. Iya, buat update aja sekalian. Evakuasi dan penyelamatan barangkali ada korban yang masih terjebak atau tersisa. Baik. Data terbaru untuk korban, Pak Multazam? Data terbaru yang didapat dari rumah sakit Bekasi 3 orang meninggal dunia, kemudian 3 luka-luka. Kemudian dari PMI juga sudah membuat posko untuk apabila ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa melapor ke posko sehingga kami bisa segera mencari yang bersangkutan. Ya, berdasarkan penyelidikan sementara, apa penyebab MTS ini roboh kemudian menewaskan 3 siswa di dalamnya, Pak? Penyelidikan secara resmi belum dilakukan, namun kami masih mengumpulkan bukti-bukti bagaimana tembok sekolah bisa terhubung, bagaimana air bisa tiba-tiba menyapu halaman sekolah dan ruangan sekolah di MTSN 19 Pondok Labu ini. Baik. Lokasi MTS ini berada di dekat permukiman warga. Bagaimana dengan situasi di permukiman warga yang berada di dekat MTS ini, Pak? Pengamanan di lokasi. Baik, untuk pemukiman warga yang berada di sekitar MTS 19 ini kami amati masih dalam keadaan baik karena yang terdampak hanya di MTSN 19 karena lokasi dan topografi dari MTSN ini seperti ceruk, Mbak, seperti mangkuk. Jadi yang tergenang hanya MTSN saja secara hampir seluruh MTSN tergenang karena sifatnya seperti mangkok. Ya, Pak Multazam, apakah peralatan atau perlengkapan untuk evakuasi sudah cukup memadai untuk melakukan evakuasi malam hari ini? Peralatan sudah sangat memadai. Kami punya dibantu oleh pemadam kebakaran yang memang profesional. Kemudian dari pihak pemerintah juga sudah hadir, dari pihak medis juga sudah menangani dengan baik. Tinggal kami menyisiri apakah masih ada korban yang terjebak atau tidak, dan tim serta pemerintah masih standby di lokasi hingga saat ini, Pak. Baik, Pak Multazam, bisa Anda gambarkan sebetulnya bagaimana situasi di MTS dan juga di lokasi di sekitarnya? Apakah memang lokasi ini kerap terendam banjir setiap kali hujan turun? Dari 2 hari lalu atau beberapa bulan ke belakang memang di sini tidak baru terjadi kali ini, Mbak, untuk banjir di MTSN karena memang karena 2 hari yang lalu pun sifat hujannya hampir sama, namun saat ini air meluap, makanya kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan sedang mengumpulkan bukti-bukti apa sih penyebab terjadinya bencana ini. Jadi ini dapat dikatakan banjir terparah yang pernah terjadi di kawasan ini, Pak Multazam? Jadi airnya tiba-tiba masuk, bisa dikatakan seperti itu, Mbak, karena baru terjadi kali ini di sekolah ini. Lalu bagaimana dengan situasi bangunan sekolah? Apakah memang sudah tidak layak atau ada kerusakan sehingga mengakibatkan lebih mudah roboh saat diterjang banjir? Layak atau tidaknya tentunya dari tim ahli yang bisa menentukan. Kami hanya sekarang fokus melakukan penyelamatan, baru setelah situasi menunjang untuk kami melakukan penyelidikan, tentunya kami akan bekerja lebih lagi karena sekarang yang difokuskan adalah evakuasi penyelamatan korban. Baik, Pak Sambil Multazam, menunggu apakah ada laporan anggota keluarga yang kehilangan karena posko dari PMI pun sudah dibuat. Baik, Pak Multazam, hingga pukul berapa proses evakuasi ini akan berlangsung? Kami tentunya akan berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait, mana yang baik itu dari BPBD, dari PMI, kemudian dari kecamatan, menentukan apakah sudah clear, kami akan meninggalkan lokasi. Namun yang pasti setelah kami tinggalkan,
kami akan membuat garis polisi sehingga tidak ada orang yang tidak berkepentingan bisa masuk ke lokasi kejadian ini. Baik, untuk menghindari peristiwa serupa, seperti apa pengamanan atau upaya preventif di sekitar lokasi agar tidak ada lagi bangunan yang roboh, mengingat hujan lebat masih akan terus mengguyur wilayah ibu kota, Pak Multazam? Untuk mencegah terjadinya, kami akan terus intens berkomunikasi dengan pihak yang berwenang, baik itu kecamatan ataupun di level sesuai dengan level saya selaku Kapolsek. Tentunya kami akan memberikan masukan kepada pimpinan agar tidak terjadi hal yang serupa. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Kompol Multazam, Kapolsek Pondok Labu, Jakarta, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, diduga tak kuat menampung air, tembok sekolah Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. 3 orang tewas akibat peristiwa ini. Kalau nggak diangkut, udah lancar jalan. Istirahat. Biar agak lega. Kamu teman saya? Oh, tiang ya? Ya pemirsa, Madrasah Sanawiyah di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sore tadi. 3 orang siswa meninggal dunia akibat peristiwa ini dan saat ini telah dievakuasi di Rumah Sakit Pri Kasih, Jakarta Selatan. Sementara itu, belasan orang lainnya terluka dan saat ini tengah mendapat pengobatan intensif di rumah sakit. Saat ini proses evakuasi terhadap puing-puing bangunan masih berlangsung. Polisi juga telah membentangkan garis kuning di lokasi dan akan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini untuk mencari penyebab insiden robohnya tembok sekolah yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Pemirsa, kita beralih menuju informasi terkait kemacetan yang tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta. Di ruas tol Jakarta-Tangerang juga terjadi kemacetan imbas dari hujan deras di kawasan Jabodetabek. Sudah ada rekan kami Nunung Purnomo di ruas tol Jakarta-Tangerang. Selamat malam, Nunung. Ya, Bagaimana malam, situasi terkini di ruas tol Jakarta-Tangerang? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya berada di kilometer 8 tol Jakarta BSD. Saat ini akses tol dari Jakarta ke BSD maupun arah sebaliknya tidak dapat dilintasi karena tergenang banjir hingga setinggi 70 cm. Saat ini juga di belakang saya ini, ya dapat kita lihat, ini sejumlah kendaraan yang terjebak macet dan tidak bisa dilintasi, mulai dari kendaraan truk hingga kendaraan mobil kecil. Dan di depan saya ini, ya ini merupakan genangan air hingga setinggi 70 cm yang tidak dapat dilintasi oleh kendaraan di kilometer 8 tol Jakarta BSD maupun arah sebaliknya. Petugas dari Jasa Marga pun saat ini masih melakukan penyedotan air guna mengurangi debit air yang ada di tol Jakarta BSD Tol Sembong ini. Ya, Safa. Iya, Nunung, berapa panjang antrean kendaraan yang mengantre karena tidak bisa melintas akibat genangan atau banjir di ruas tol Jakarta-Tangerang ini?
Ya, tadi sore kemacetan panjang terjadi hingga 2 km, namun pada malam hari ini kemacetan hanya berkisar antara 100 hingga 200 meter. Hal itu dikarenakan para pengendara terpaksa memutar arah ke tol Perigi dari tol BSD ini. Safa. Ya, adakah jalur alternatif lain yang bisa dilalui oleh pengendara? Ya, hingga malam ini petugas kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas atau dari BSD menuju ke Jakarta dialihkan menuju tol Perigi dan dari Jakarta ke BSD dialihkan menuju tol Pondok Ranji. Apa? Baik, saat ini upaya apa saja yang tengah dilakukan oleh petugas di sana? Ya, petugas hingga saat ini masih terus melakukan penyedotan air yang ada di tol BSD ini. Saat ini air juga masih menggenangi ruas tol sekitar panjangnya hingga 500 meter keberadaan airnya. Apa? Baik, ini sejak pukul berapa kemacetan ini terjadi akibat banjir di ruas tol Jakarta-Tangerang ini, Nunung? Ya, siapa? Ya, sejak pukul berapa kendaraan ini harus terjebak kemacetan akibat banjir ini, Nunung? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah pengendara, ada yang 1 jam, 2 jam, dan 2 jam setengah, Safa. Apakah kemacetan seperti ini akibat banjir di ruas tol sudah beberapa kali terjadi sebelumnya atau baru kali ini kemacetan parah terjadi akibat banjir? Iya, dari 1 minggu terakhir ini sudah 2 kali banjir terjadi di ruas tol BSD Jakarta maupun Jakarta BSD di kilometer 8 ini, Safa. Baik. Apa yang disampaikan oleh para petugas di sana kepada para pengendara untuk bisa bertahan di tengah kemacetan? Ya, umumnya para pengendara ini bertahan karena menunggu air benar-benar surut yang dilakukan oleh pekerja dari tol sendiri, Safa. Baik. Ya, Nunung? Ya. Lalu upaya apa yang dilakukan oleh petugas untuk mengatasi genangan air? Mungkin ada penyedotan yang dilakukan untuk menyedot air banjir agar banjir ini dapat segera surut. Ya, petugas hingga saat ini masih terus melakukan penyedotan air yang menggenangi tol BSD. Begitu, Safa. Baik, terima kasih Nunung Purnomo langsung dari ruas tol Jakarta Tangerang dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai cuaca buruk yang saat ini tengah terjadi, kita langsung bergabung bersama Deputi Meteorologi BMKG Pusat, ada Bapak Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam. Ya, Pak Guswanto, ini banjir terjadi di sejumlah wilayah yang kemudian juga menimbulkan kemacetan, kemudian juga ada MTS yang roboh di Pondok Labu. Bisa Anda jelaskan seperti apa cuaca buruk yang tengah terjadi di kawasan Jabodetabek pada hari ini? Baik, kalau kita lihat perakiraan yang tanggal 6 ini, bahwa sebenarnya kami lagi telah mengeluarkan peringatan. Warung Fiderman, ini kan mereka enggak. Mulai sejak jam 11.20. Kemudian, kalau kita lihat dari informasi cuaca berbasis dampak, ya hujan lebat, artinya wilayah Jakarta pada saat ini adalah dalam status siaga. Tentunya di mana siaganya itu ada di kota Jakarta Selatan, kota Depok, dan Tangerang Selatan. Itu adalah siaga. Sedangkan selebihnya misalkan waspada itu ada di Bogor, kota Bekasi, Tangerang, Jakarta Timur, dan sebagiannya. Kemudian kalau dilihat untuk dampak daripada hujan yang jatuh tadi ada berapa milimeter, itu kita melihat ada beberapa. Misalkan di Pasir Jaya, ya, itu Dasji Sardane itu pada jam 2 itu sekitar 21 mm per jam. Kemudian
di sekitar Jeruk Purut itu jam 2 itu 24 mm per jam dan jam 3 40,5 mm per jam. Jadi kalau saya lihat di sini juga termasuk di Manggarai itu jam 15 dan 17 itu ada sekitar 46 mm per jam dan 52 mm per jam. Artinya ini hampir beberapa wilayah ya mengalami hujan lebat di mana curah hujannya melebihi dari 20 mm per jam. Itu terjadi di Manggarai, di Cilember, kemudian ada di Pamulang, ada di Jeruk Purut, kemudian ada di Bendung Pasar Baru, yang Dasi Sajane, Pasir Jaya, dan itu yang mengalami hujan lebat. Baik, Pak Guswanto, prediksi BMKG sampai kapan cuaca buruk ini terjadi? Baik, kalau berdasarkan rilis yang kemarin kami keluarkan, sementara cuaca buruk kita prediksi tanggal 2 sampai tanggal 8. Itu kenapa? Karena pada waktu itu muncul namanya fenomena gelombang Kelvin dan Madden-Julian Oscillation, dan itu yang menjadi trigger tanggal 3 dan 4 kemarin. Yang terjadi tanggal 3 itu beberapa wilayah di Jabodetabek, dan ini kemudian nanti akan kita lihat kembali setelah tanggal 8 fenomena yang muncul apalah wilayahnya, tentunya kita lihat kembali. Seperti saat ini tanggal 6 dan tanggal 7 wilayah yang diprediksi ada Aceh, kemudian ada Jawa Barat, ada DKI Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. Kemudian untuk tanggal 8 itu sudah bergeser hanya Jawa Barat dan Kalimantan ya, Utara, seperti itu yang kita lihat. Ya, Pak Guswanto, wilayah mana saja yang paling harus diwaspadai atas cuaca buruk ini? Seperti apa dampaknya yang bisa terjadi? Nah, wilayah yang perlu diwaspadai seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan wilayah yang terjadi untuk hujan lebat yang dampaknya bisa banjir bandang, ataupun nanti terkadang disertai kilat dan petir dan angin kencang ya. Itu untuk tanggal 7 itu masih ada di Aceh, kemudian ada di Jawa Barat, kemudian masih ada di DKI. Kemudian untuk yang tanggal 8 itu tinggal Aceh dan Jawa Barat. Ya, apakah BMKG sudah berkoordinasi dengan pemerintah di seluruh wilayah untuk mengantisipasi cuaca buruk ini dan memberikan masukan upaya apa yang harus dilakukan? Baik, jadi BMKG sebenarnya sudah berkoordinasi dengan secara vertikal maupun secara horizontal. Horizontal kita lakukan koordinasi dengan beberapa kementerian ataupun lembaga non-kementerian. Misalkan dengan PUPR, kemudian dengan Basarnas, dengan BNPB, kemudian untuk tingkat vertikal itu kami juga berkoordinasi dengan Pemda, BPBD di beberapa daerah, karena BMKG juga memiliki beberapa UPT yang daerah, dan itu kita instruksikan selama musim hujan ini untuk melakukan koordinasi secara masif tentang peringatan dini dan aksi dini yang harus dilakukan. Ya, Pak Guswanto, adakah imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menghadapi cuaca buruk yang diprediksi masih akan terus terjadi? Baik, imbauan yang dapat kami sampaikan untuk masyarakat, yang pertama yaitu tetap tenang ya dan waspada terhadap cuaca ekstrim. Kemudian terus melakukan update adanya informasi ataupun peringatan dini tentang cuaca ekstrim dari BMKG melalui media yang resmi, misalkan melalui info BMKG, melalui call center 196, kemudian melalui ataupun datang langsung ke BMKG. Kemudian
BMKG juga menghimbau kepada masyarakat agar mengenali lingkungannya dan mengenali kapan cuaca itu akan memburuk informasinya. Dan itu sesungguhnya mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dengan mengenali dua hal itu, mengenali kapan akan terjadi cuaca ekstrimnya, yang kedua mengenali lingkungan tempat tinggal kita. Itu adalah mitigasi yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga barangkali meningkatkan edukasi tentang cuaca ekstrim, peringatan dini dan bencana hidrometeorologi ini melalui dengan baik di tingkat keluarga, di tingkat RT, tingkat RW itu melakukan semacam kayak sharing ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu dilakukan. Baik. Kalau bisa meminta narasumber dari kami, minta misalkan disampaikan tolong kami diberikan pengertian tentang apa cuaca ekstrim dan lain sebagainya akan kami informasikan. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan yang kita sarankan. Baik, terima kasih Pak Guswanto dari BMKG. Semoga cuaca buruk ini bisa diantisipasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Terima kasih Pak Guswanto. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda dan akan dilanjutkan bersama rekan kami Bremana Tenaya.